Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Iya. Selamat siang, teman-teman. Siang. Baik, kita coba ubah. Nanti kenalannya. Saya sama Mas Tom itu punya pernah diajarkan sesuatu yang unik, persoalan greeting. Bagaimana kita biar bisa menjaga semangat dalam kondisi yang stabil lah. Saya ubah. Ini masih ada teman yang belum datang atau cuman ini? Masih ada? Masih banyak yang datang? Baik. Kalau ditanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kita ubah cara jawabnya. Ini saya rekod ya. Nanti saya jelaskan kenapa, ini saya jelaskan. Jawabnya jangan pagi, siang. Nah, naik apa turun. Kita ubah biar lebih semangat. Selamat siang. Siang. HI luar biasa. Bisa? Siang. HI luar biasa. Bisa? Kita coba. Selamat siang. Siang. HI luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semuanya. Kalian luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Medi Trilaksono Dwi Abadi. Medi boleh, Mas, Pak, Om, jangan Mbak lah. Jangan sampai Mbak lah ya. Ya, itu saya tidak ada masalah. Itu hanya panggilan saja, tidak mempengaruhi saya. Saya dari program studi hubungan masyarakat di bawah jurusan ilmu komunikasi. Saat ini saya sedang ada semacam program untuk bagaimana kita berbicara tentang peningkatan kompetensi. Terima kasih Mas Tommy ya, manggilnya Mas Tommy ya. Sudah meluangkan waktunya untuk saya di awal 20 menit insya Allah untuk bisa saya share ke teman-teman. Sebelumnya saya minta bantuannya. Saya ada survei sedikit, tolong diisi. Dibagikan aja. Dibagikan ke teman-teman nanti, tolong. Di depan aja. Oh iya, sambil belajar multitasking. Multitasking yang pertama adalah mendengarkan. Yang kedua adalah melihat. Yang ketiga adalah bertindak. Ngapain ya? Sambil ditunggu pembagian kuesionernya, silakan bisa duduk di depan. Challenge yang kedua, saya di sini pengen mencoba mengobrak-abrik kelasnya Mas Tommy, 20 menit insya Allah. Saya pengen memberikan tantangan kepada teman-teman semuanya. Challenge. Tantangan yang pertama adalah bagaimana kita bisa, ini ada sesuatu yang beda nih, ngapain nih orang humas masuk ke kelas saya? Adakah yang pernah masuk ke sini selain dari dosen HI? Dosen IKA ada masuk ke sini? Dosen AB ada? Berarti saya yang pertama ya dari humas ya? Ya minta aja semoga nanti agak error sedikit, nggak apa-apa, nanti bisa dikembalikan sama Mas Tommy kepada jalannya. Silakan bisa maju ke depan. Challenge yang kedua adalah kalau ditanya tolong jawab dengan cara ajukan diri dulu, angkat tangan baru jawab. Apapun pertanyaannya, bisa? Baik, ternyata masih belum connect, masih diam adalah emas. Main aman aja udah diem. Seperti itu. Teman-teman semuanya, kita semuanya punya otak. Otak itu ada gelombang elektromagnetiknya. Ada gelombang listriknya lah paling mudah. Terbagi menjadi 5. Yang pertama gamma, yang kedua beta, kemudian ada theta, alpha dulu, alpha, theta, dan delta. Untuk belajar biar lebih enak, jangan diposisikan gamma. Gamma adalah kondisi teman-teman panik. Mikir keras, stres, sakit hati, campur aduk semuanya. Bayangkan ada Incredible Hulk dalam Avenger. Selalu marah, kemana-mana, daya rusaknya luar biasa. Turunkan, jangan stres-stres. Masukkan dalam kondisi beta. Alpha, jangan. Nanti di tengah-tengah akan ada rasa alpha. Apa itu alpha? Ngantuk. Pernah ngantuk di kelas? Saya yakin semuanya pernah. Pernah nggak tertidur sedikit di kelas? Itu dalam kondisi gelombang theta. Pernah nggak ada yang pernah tidur pulas di kelas? Itu dalam kondisi gelombang delta. Pernah semuanya? Mari kita bangun ya, biar belajar sama Mas Tommy lebih greget lagi. Ilmunya bisa lebih mudah diserap. Belajar apapun, diskusi apapun bisa lebih hidup. Posisikan gelombang delta dulu. Oke, siap, ada apa ini? Ada orang lain masuk ke kelas saya, ngobrak-abrik kelas saya, ini siapa? Saya dari prodi sebelah. sedang mencoba membuka diskusi dengan teman-teman tentang Kampus Merdeka. Adakah yang tahu apa itu Kampus Merdeka?
Aturan mainnya, perhatikan. Ajukan diri dulu, angkat tangan. Kampus Merdeka, apa itu? Ada yang tahu? Pernah dengar dulu deh, pernah dengar Kampus Merdeka ada? Ngikuti, apa itu Kampus Merdeka? Siap, tidak tahu. Tidak tahu? Oke. Yang lain? Ada yang pernah tahu, dengar, paham mungkin? Baca-baca berita? Ayo, calon-calon diplomat ini harus berani. Ajukan diri dulu. Salah nggak masalah. Apa itu Kampus Merdeka? Programnya Pak Nadiem Makarim tentang kuliah lintas jurusan. Seperti apa? Coba jelaskan sepemahaman. Sepemahaman. Jadi dari jurusan lain tuh bisa ngajar, kalau enggak mahasiswa dari jurusan lain bisa ikut berpartisipasi di kelas-kelas jurusan lain juga. Gitu. Misalnya? Misalnya belum tahu Pak, belum ada contoh kasusnya. Belum ada soalnya, contoh kasus. Baik. Kata kuncinya, Kampus Merdeka yang pertama adalah ada peluang 3 semester atau setara 60 SKS, khususnya 2 semester atau setara 40 SKS untuk kuliah lintas. 3 semester, yang pertama, 20 SKS pertama itu sifatnya magang keluar, bukan kuliah kelas kayak gini, tapi magang atau PKL atau apapun istilahnya. 2 semester berikutnya, 40 SKS itu kuliah lintas prodi, lintas fakultas, lintas kampus. Kalau ada kesempatan kuliah lintas prodi, pilih kemana? Aturan mainnya, ajukan diri dulu, angkat tangan baru jawab. Pengen ke jurusan planologi Pak. Mana? Planologi. Planologi, kenapa planologi? Cita-cita awal saya emang masuk ke jurusan sana, tapi terdampar di HI, jadi mungkin pengen ngerasain suasana kelas di sana kayak gimana. Baik, apa relevansinya HI dengan planologi kira-kira? Banyak sekali Pak, karena seperti yang kita tahu kalau bangun kota yang tangguh itu perlu berbagai disiplin ilmu juga, jadi HI tetap relevan di jurusan planologi. Baik, yang lain ada? Kuliah lintas prodi, pengen kemana? Ada 2 sih, Mas. Pertama itu MKP, Manajemen Kebijakan Publik. Kenapa? Karena di HI juga kita belajar dari sisi formulasi kebijakan, terminasi kebijakan, sampai kepada tahap evaluasi. Jadi pengen komparasi sebenarnya yang lebih detail dari kebijakan publik itu seperti apa. Jadi kita bisa mengkomparasikan antara HI dan MKP itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah seni musik di ISI Yogyakarta. Kenapa? Karena walaupun saya tidak bisa memainkan alat musik apapun, tapi saya rasa dengan ada domain HI yang mengatakan bahwa diplomasi adalah seni, jadi ibaratnya seni menjadi salah satu sarana bagaimana kita bisa merefleksikan diri di dalam dunia pembelajaran selain dari HI sendiri. Jadi menurut saya seni musik juga salah satu sarana yang baik untuk merefleksikan diri di luar dari HI. Baik, luar biasa. Ada ya statement diplomasi itu adalah seni. Ini luar biasa ini statementnya. Saya main ke HI dapat banyak ilmu. Yang lain, yang perempuan, yang laki-laki stop dulu. Saya ngasih kesempatan yang perempuan, ini paling banyak perempuannya kayak ini. Ya kan, lebih banyak perempuan. Yang perempuan, bangun sikap berani. Berani jangan cuma berani kepoin mantan. Jangan cowok juga nih, berani suka sama diem-diem misalkan. Berani berantem, enggak. Berani ajukan diri dulu. Bangun mental super positif, enggak cuma positif. Super positif. Yang perempuan, kalau ada kesempatan kuliah lintas prodi, pengen kemana? Angkat tangan. Ada yang pengen mengeluarkan, ini mumpung loh, jarang-jarang loh. Entah ada lagi atau enggak yang masuk ke sini seperti ini. Kuliah lintas prodi, ada yang mau berbagi pengalaman? Yang mana? Tanya aja daripada susah. Kita ya nggak ada yang mau mengajukan. Saya coba kasih fasilitas ke teman-teman. Pengen kemana? Pengen dulu deh. Pengen psikologi, belajar psikologi. Kenapa? Karena memang tertarik aja sih dari dulu, tapi entah kenapa pas udah mau lulus, mau kuliah, milih HI. Tapi emang dari dulu tertarik sama psikologi, segala yang terkait dengan psikologi. Apa relevansinya HI sama psikologi? Kebetulan kan kalau di HI sendiri, ruang lingkupnya tuh sangat luas ya, jadi kita kayak belajar politik, ekonomi, termasuk juga psikologi, kayak tentang karakteristik aktor gitu-gitu. Ada mata kuliahnya? Tidak ada, Oh, kalau tidak ada. kebetulan kalau di HI UPN. Baik, jadi pengen mendalami. Iya. Baik, saya stop dulu, saya opening dulu. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medi Tilaksana Abadi. Saat ini saya sedang berada di program studi hubungan internasional UPN Veteran Yogyakarta. Saya adalah dosen dari program studi hubungan masyarakat. Ngapain ya saya sebagai dosen humas lintas ke Prodi HI? Kebetulan ini saya ada di mata kuliah apa? Ilmu. Baik. Saya sedang berada di mata kuliah ilmu hubungan internasional di daerah Eropa. Ini ada dosennya di belakang, cuma saya pengen nyapa mahasiswa dulu. Tolong saya hai dulu dong, teman-teman. Saya hai dulu. Ini saya record beneran. Ini
mahasiswa HI di kelas ini, saya nggak tahu ini kelas berapa. Nah, saya pengen coba buka wawasan, diskusi, mengeluarkan unek-uneknya teman-teman seputar kampus Merdeka dan blended learning. Seperti apa? Kita coba lanjutkan dulu. Baik, saya lanjut. Ada nggak yang mau berbagi lagi? Lintas prodi, pengen kemana? Yang perempuan? Ini deh. Mau yang mana? Daripada saya nanti berhenti. Ajukan diri dulu. Makanya coba dulu deh. Ajukan. Saya Pak, saya pengen ke sini. Kenapa? Ini. Coba dulu. Masih belum panas nih kayaknya otak-otaknya nih. Panasi dulu. Pengen kemana? Yang sini deh. Diam adalah emas. Nunduk aja nggak bakal ditunjuk. Bagi saya nggak ngaruh. Langsung aja saya datengin. Mau pengen kemana? Mau ke psikologi sama Kenapa? sastra Indonesia. Sastra deh. Kenapa? Kalau sastra kayak dari awal kan suka nulis, jadi kayak kepo aja gitu. Nulis apa yang kamu suka? Nulis cerita. Cerita. Berarti Iya. kamu punya karya novel. Ditulis di Belum Wattpad. sih. Iya. Ditulis di Wattpad. Sudah ditonton berapa orang? Disubscribe berapa orang? Itu bisa diekstrak, dijadikan satu karya, dihakikan. Mas Tommy, ini ada penulis novel di HI. Ini biasa ya. Berapa ridhonya? Sudah Lupa. banyak? Sudah Kayaknya berseri-seri? Sudah berjudul-judul? Luar biasa. Iya. Apa relevansinya sastra dengan HI? Jadi ini sih ada relevansi ditulis menulis. Tulis menulis. Kira-kira Karya ya 2-3an, baik. tapi belum dilanjut. Diplomasi adalah seni. Menarik ini. Yang lain ada? Sastra. Yang lain? Mana? Nih, udah pengen lagi nih. Yang sini deh, yang sini belum ada perwakilan. Kamu pengen kemana? Kuliah lintas prodi. Pengen ke desain komunikasi visual. Kenapa? Karena emang dari dulu suka ngedesain kan, dan belum ada kesempatan untuk mempelajari hal itu. Suka desain dari dulu. Berarti sudah pernah punya banyak desain. Kamu jangan-jangan punya buka jasa desain markom gitu-gitu ya? Enggak, karena dari SMA sebenarnya udah sering bikin desain dan lain-lain karena join juga di OSIS kan. Oke. Sering Apa banget. relevansinya di cafe itu dengan HI? Sebenarnya di HI juga kan kita banyak belajar kayak public speaking dan juga seni berkomunikasi gitu juga. Tapi kan kalau di DKV dituangkan dalam bentuk desain gitu. Ada nggak mata kuliah yang nyinggung sedikit tentang desain grafis di HI? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Baik. Yang lain? Yang sini mungkin mau berbagi? Pengen lintas prodi kemana? Saya ke Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kenapa? Karena sebelum masuk ini sebenarnya tertarik sih, cuma kayak merasa nggak ada kemampuan, jadinya lebih pilih ke sini aja sih. Oke, apa relevansinya HI dengan seni rupa dan desain? Atau mungkin spesifik seni rupa seperti apa, desain seperti apa? Apakah kayak tadi DKV atau apa? Seni apa yang paling menarik untuk diri? Ingin coba kayak yang mungkin kayak yang membuat tembikar kayak gitu-gitu. Oke, Tapi- apa relevansinya dengan HI? Kayaknya nggak ada ya. Gak ada. Kira-kira kalau diplomasi sebagai seni bisa nggak dikaitkan ke sana? Ya bisa aja sih sebagai kayak sarana diplomasi publik yang mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Oke. Wah, ini bagus sekali. Yang lain ada? Gak ada yang pengen ke ekonomi, padahal ada mata kuliahnya jelas. Ekonometri mungkin udah belajar juga dan lain-lain. Gak minat sama sekali. Baik, saya persempit. Kalau kuliah lintas prodi internal UPN luar FISIP pengen kemana? Ininya kuliah di UPN, tapi boleh di luar FISIP pengen kemana? Khusus internal UPN. Ada yang mau berbagi? Ini deh yang lagi nulis. Kamu pengen kuliah lintas prodi kemana? Di dalam UPN, di luar FISIP? Psikolog sih. Psikologi nggak ada di UPN. Yang internal UPN dulu, internal UPN dulu. Yang di UPN. Ekonomi pembangunan. Kenapa? Karena suka aja sama ekonomi sebenarnya. Bisa nggak mengaitkan itu dengan HI? Apa relevansinya dengan EP dan HI? Bisa kah? Bisa, karena di HI sendiri kan juga ada mata kuliahnya, jadi ada bisa nyambung. Ada singgungan gitu ya, ada singgungan materi. Baiklah. Yang lain? Pengen ke ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi apapun di Fakultas Manajemen dan Ekonomi. Kenapa? Karena di HI kita belajar itu satu ekonomi, satu lagi economics. Jadi kita bisa benar-benar mempelajari yang dinamakan dengan economics yang sangat kuantitatif. Karena di HI sendiri kita belajar international politik ekonomi sama international politik economics. Jadi dibedakan antara ranahnya itu berada kepada benar-benar pure eksakta ekonomi atau kepada ilmu KHI yang bisa menganalisis tentang komparasi ekonomi dari komparasi
tentang barang maupun jasa. Jadi kita bisa membandingkan antara ekonomi dan economics langsung kepada ranahnya mereka. Mantap. Oke, saya lanjut. Masih ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Adakah yang pernah dengar istilah blended learning? Blended learning. Blender beli jus gitu. Blended learning. Adakah yang pernah tahu itu? Baik. E-learning tahu? Tahu? Aturan mainnya dulu. Siapa yang mau berbagi? Daripada saya tunjuk. Atau yang mana ya? Yang mana ya? Ah, ini deh. Tahu nggak e-learning? Sampai sekarang saya belum, kalau e-learning mungkin kayak lebih ke daring ya, kalau online. Tapi kalau untuk pernah dan tidaknya saya belum pernah. Tapi untuk SMA ujian menggunakan online. Pakai apa? SMA Aplikasinya? dulu aplikasi dari Kemdikbud. Jadi kurang tahu. Jadi dulu waktu ujian nasional kami sudah menggunakan ujian berbasis komputer, jadi sudah online. Oke. Yang lain, e-learning. Semester berapa ini? Semester 6. Dari semester 1 sampai semester 6 sampai hari ini kuliah, adakah yang pernah e-learning? Saya pernah dulu waktu e-learning, waktu tes SBM pakai pihak ketiga kayak Zenius gitu. Zenius. Oke. Clear. Yang kuliah e-learning semester 1 sampai hari ini ada nggak e-learning? Tunggu. Ganti deh. Kok dua-dua? Yang perempuan mana ini? Saya kasih kesempatan. Yang ini deh. Kamu pernah e-learning? E-learning kalau di kampus pernah sih sama Pak Niko, tapi itu hanya sebatas kirim materi dan file pembelajaran. Download, upload. Iya, sama diskusi-diskusi kecil. Kalau untuk materi dan ilmu yang secara luas tetap di kelas. Pas diskusi di chat by chat, komen gitu, Ya, efektif nggak? Google Room gitu sih. Dipakai apa? Class. Google Classroom. Iya, kayak Nah gitu. itu menurutmu efektif nggak? Efektif karena dosennya juga responsnya bagus sih, selalu respon cepat. Jadi itu komunikasinya jadinya lancar. Oke, kan ditanya baru muncul. Giliran ditawarin, dong, bangun dulu. Saya. Udah saya dulu. Coba bangun mental positif. Calon diplomat. Baik. Adakah yang tahu tentang Moodle? Bukan Moodle. Moodle. M-O-O-D-L-E. Bukan Moodle. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Apa itu Moodle? Belum pernah tahu? Yang pakai Google Classroom selain Pak Niko ada? Belum pernah ada? Ya. Baik. Adakah yang tahu kalau UPN itu punya web base ya, sebenarnya aplikasi berbasis web khusus untuk e-learning? Pernah diedukasi? 6 semester sampai 6 semester sampai hari ini, adakah yang pernah edukasi tentang e-learning UPN? Nanti silakan dicek learning.upnjk.ac.id. Ada prodinya HI nggak? Ada isinya nggak? Ada nama dosennya nggak? Ada nama mata kuliahnya nggak? Nanti dicek. Baik, seandainya teman-teman punya kesempatan untuk kuliah lintas prodi tadi, take it or leave it. Ikut atau enggak? Ikut atau enggak kuliah lintas, misal ke IKA atau ke Humas atau ke AB gitu. Dalam satu fakultas dulu, FISIP dulu. Setelah UTS, take it or leave it? Take it. Persoalannya, kalau ternyata dibatasi kuota hanya ya mungkin 5, 10 atau berapa orang saja, take it or leave it. Artinya harus ada kompetisi, memunculkan kecemburuan, iri dan lain sebagainya. Kok dia bisa, kok aku enggak? Kompetisi, take it or leave it. Meskipun ya 1 kali pertemuan minggu setelah UTS, baik itu e-learning ataupun di kelas. Misalkan masnya ikut kuliah di mata kuliah apa di prodi Humas, nanti dosennya saya sama dosen yang lain, atau di prodi IKA atau di prodi AB. Mau? Tapi kompetisi. Ya dia ikut kok aku enggak, aduh gimana rasanya ya. Karena keterbatasan tempat duduk, terus keterbatasan dosennya juga belum pernah. Sekarang saya tanya, adakah dosen lain yang ngajar di prodi HI selama 6 semester? Dosen komunikasi ada yang pernah ngajar kalian? Ada yang enggak. Ini bener yang mana ini? Pernah nggak? Komunikasi? Belum pernah ada? AB? Kecuali mata kuliah UNIF ya. Berarti ini saya yang mengawali yang pertama. Dengan gaya yang seperti ini. Gimana rasanya saya tanya? Saya nggak ngerespon soal diri saya, tapi bagaimana ada orang lain, orang asing tak tahu masuk, gayanya beda banget, ngobrol-abrik lagi. Nanya-nanya yang enggak lagi, maksa lagi. Gimana rasanya? Kira-kira nambah wawasan nggak? Nambah kompetensi nggak?
Atau, aduh ini ngapain sih ini ngomong kosong. Atau seperti itu. Itu nanti, jadi saya itu sekaligus simulasi. Kalau di HI diimpor dosen luar HI ngajar. Konsep yang kedua, mahasiswa diekspor ke prodi sebelah. Ikut kuliah diajar yang bukan orang HI. Tadi saya ada informasi ada yang ngajar public speaking, Bu siapa tadi? Mas Tom? Bu siapa? Bu Tini. Bisa nggak? Kalau nanti suatu saat mungkin biar bisa bandingkan. Orang HI ngajar public speaking, sama orang komunikasi ngajar public speaking. Kira-kira beda nggak? Saya sampling aja. Bu Tini ngajar apa di public speaking? Contoh. Ngajar apa? Ngajar apa Bu Tini? Saya sebenarnya belum ngambil, Mas. Ada yang pernah dapat beliau public speaking mungkin? Belum pernah? Oke. Siapa? Yang pernah siapa? Erin. Gak apa, ini sharing aja. Ini sih lebih kayak ngepromosiin sebuah produk marketing, kayak malah jatuhnya ke marketing. Seperti apa contoh misalnya ceritakan sedikit. Ngepromosiin ini kayak misalkan kayak ngepromosiin tisu, terus kelebihan kekurangan tisu itu apa kayak gitu. Baik. Diajari body gesture sebagai diplomat nggak? Diajari cara berbicara sebagai diplomat nggak? Komunikasi persuasif, komunikasi efektif? Diajari nggak? Bagaimana mendebat dengan cara bukan marah-marah? Diajari nggak? Diajari NLP nggak? Neuro Linguistic Program. Menundukkan orang hanya berbasis kata-kata atau bahasa. Kalau hal-hal seperti itu malah diajarinya di matkul pengantar diplomasi. Pengantar diplomasi, siapa yang ngajar? Pak Asep. Pak Asep, dikasih NLP. Iya, pengantar diplomasi itu teori negosiasi ya? Negosiasi. Teori negosiasi kalau nggak salah, bukan pengantar Pak Asep? Iya, Pak Asep itu dijelaskan malah gimana cara kita menghadapi lawan bicara, gimana cara kita berdiplomasi, kiat-kiatnya itu justru diajarkan di teori negosiasi, bukan di public speaking. Praktek nggak? Praktek, tapi di tempat kayak ditanyain coba praktekan gitu. Ditanya satu-satu aja sih, kayak itu bukan yang maju. Bukan praktek di depan kelas, praktikum gitu nggak ada? Di semester ini? Di semester ini ada. Ada praktikumnya? Nanti kapan-kapan saya tak coba masuk ya, Mas Tommy, sekalian kita compare. Oke, nanti kapan-kapan saya dikabari, saya coba lihat seperti apa. Biar kita bisa compare. Bukan saya orang humas atau orang komunikasi, terus lebih enggak, cuma maksud saya kita bisa apa ya, saling berbagi ilmu. Saya dapat dari HI dapat dari yang lain. Itu kampus merdeka, persoalannya itu. Cuman bagaimana caranya kita mengelola kampus merdeka yang ya masih baru banget. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kampus merdeka siap atau tidak diimplementasikan di UPN? Belum. Siapa yang mau coba jawab? Belum. Kenapa belum? Menurutmu? Belum karena apa ya, mungkin karena dosennya mungkin karena ada beberapa dosen HI yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya diterapkan kampus merdeka, takutnya apa yang menjadi pelajaran, apapun yang jadi materi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan matkulnya. Bukannya nambah kompetensi, malah meleset dari kompetensi. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk cuap-cuap di kelas HI. Silakan diisi kuesionernya, nanti dikumpulkan aja di mana? Di pojok-pojoknya nanti saya ambil. Terima kasih Mas Tommy atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mengobrak-abrik teman-teman ini. Mohon maaf ya, saya memang sengaja saya pengen lihat aja seperti apa kira-kira kalau kampus merdeka ke depannya. Ini hanya simulasi. Bayangkan ada dosen yang lebih kaku daripada saya gitu, ngajar teman-teman mata kuliah apa entahlah, atau teman-teman ikut di kelas lain yang ini apa. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih. Berikut tadi adalah seputar kampus merdeka diperspektifkan oleh mahasiswa hubungan internasional. Ini juga seperti itu. Terima kasih.